Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk beribadah dan diberikannya semangat untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ibadah maghrib kita diterima, dicatat sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan waktu yang tersisa, umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya selalu kita habiskan untuk mendulang pahala dan kebaikan, yang mudah-mudahan semua itu bisa membuat kita berbahagia di hari mahsyar. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan salawat dan salam itu menjadi bagian dari zikir yang senantiasa kita ucapkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar mencintai beliau, bukti bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar jujur dalam merindukan beliau. Harapan kita semua tentu saja agar kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumal mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Pada malam hari ini kita akan berbagi atau kita akan isi waktu kita dengan membahas sebuah tema, prinsip dasar dalam berfikir dan berdalil dalam Islam. Bagaimana syariat Islam ini membimbing kita untuk berpikir jernih dan cerdas. Bagaimana Islam ini membimbing kita untuk berpegang kepada dalil dalam beragama. Ini yang akan kita coba insya Allah bahas. Ini menjadi penting dan harus untuk kita pahami bersama, agar jelas nanti landasan berpikir kita dalam setiap masalah. Karena Islam itu agama yang sempurna, agama yang telah memberikan dasar untuk segala persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Tinggal kita saja lagi yang harus berpikir sesuai dengan yang diajarkan oleh agama. Karena kalau tidak kita kembalikan kepada kawaidnya itu, kepada prinsip dasarnya itu, cenderung terjebak kepada kesalahan-kesalahan yang ada. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tentu saja tidak menginginkan kita untuk terjatuh kepada kesalahan-kesalahan yang ada. Apalagi kesalahan itu nanti berhubungan dengan persoalan akidah, yang berhubungan dengan bagaimana kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah pada malam hari ini kita akan coba lihat apa saja qawaidut tafkir wal istidlal. Apa saja kaidah-kaidahnya, apa saja prinsip dasar dalam berfikir dan berdalil dalam Islam. Nah, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan juga waktu kita cukup.
Karena ada 5 prinsip dasar dalam berfikir dan berdalil. Diambil dari sebuah buku, Manhajut Talaqqi wal Istidlal Baina Ahli Sunnah wal Mubtadi'ah. Manhajut Talaqqi wal Istidlal, metode bagaimana kita bertalaki, bagaimana kita mengambil agama ini, dan bagaimana kita beristidlal. Baina Ahli Sunnah wal Mubtadi'ah, antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Ahlus Sunnah, orang-orang yang berpegang kepada kaidah tadi, sehingga cara berpikir mereka selalu lurus. Hasil dari berpikir lurus itu juga akan menjadi lurus. Tapi kalau seandainya sudah mulai ada penyimpangan-penyimpangan, maka hasil berpikirnya juga akan menyimpang. Nah, baik, yang pertama sekali, prinsipnya yang pertama yang dibimbing kita oleh agama kita adalah ta'zimul ilmi warraf'u min manzilatihi wa dhammul jahli wa tahdziru minhu. Ini yang pertama. Ta'zimul ilm. Islam mengajarkan kita untuk memuliakan, mengagungkan ilmu, warraf'u min manzilati, dan mengangkat derajat ilmu itu sendiri. Wa dhammul jahli wa tahdziru minhu, dan pada saat yang sama mencela kejahilan dan mewaspadainya. Ini prinsip pertama. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berdalil, Islam mengajarkan kepada kita untuk prinsip yang pertama adalah ta'zimul ilm warraf'u min manzilatihi. Kita berikan ilmu itu kedudukan dan posisi yang tinggi. Dia harus dimuliakan, dia harus diagungkan. Karena ilmu itulah yang akan membuat kita menjadi lurus dan terarah. Oleh karena itulah dalam Al-Quranul Karim, kalau seandainya kita coba lihat ayat-ayat yang ada, maka kita akan menemukan banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan ta'zimul ilm. Apa contohnya? Di antara contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 19 mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah di situ berarti adalah al-ilm. Annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari melalui ayat ini membuat satu bab dalam kitab sahihnya. Bab itu adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum kita berbicara dan sebelum kita beramal. Al-ilmu, ilmu dulu, baru ngomong, dan baru beramal. Karena kalau seandainya tidak diawali dulu oleh ilmu, bagaimana kita bisa beramal? Kalau tidak didahului dulu oleh ilmu, apa yang mau diomongkan? Kalau seandainya ada orang ngomong tanpa ilmu, pasti ngawur. Pasti kacau. Karena tidak diawali dulu oleh ilmu. Maka prinsip pertama ini menjadi penting. Ta'zim al-ilm. Dan agama ternyata memang menganjurkan untuk itu. Bahkan salah satu dari ayat yang disampaikan di sini juga adalah ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di situ adalah anjuran agar kita senantiasa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal turunnya Al-Quran inilah yang pertama turun.
Dan salah satu dari faidah yang diambil dari ayat itu adalah perintah Iqra. Dan diulang perintah itu. Dan itu menunjukkan bahwa posisi ilmu harus kita muliakan dan harus kita berikan tempat yang tinggi. Bahkan ilmu itu merupakan awal dari segala-galanya. Dan ilmu yang dimaksud di sini tentu saja adalah al-ilmu sahih. Ilmu yang benar. Dan ilmu yang benar itu adalah apa yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dan sunnah-sunnah beliau. Dan itu juga adalah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu kemuliaan kita di sisi Allah itu diantaranya adalah oleh ilmu. Dikatakan oleh penulis buku ini, walihadza akramallahu ta'ala ahlal ilmi wa rafa'ahum ala ghairihim wa a'la darajatihim. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan ahlul ilmi dan meninggikan derajat mereka dari selain mereka. Dan Allah berkata, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dalam ayat lain dikatakan, qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak sama. Jadi al-ilmu qabla kulli syai. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ta'zimul ilmi, ini prinsip dasar yang diajarkan oleh agama, bahwa kita berpikir dan kita berdalil mesti dengan memuliakan ilmu. Dengan arti kata, kalau seandainya di hadapan kita sudah ada ilmu yang jelas, maka ilmu ini akan membuat segalanya yang lain itu harus mundur. Oleh karena itulah, berpegang kepada ilmu itu akan menolak semua bentuk al-khurafat wal asatir. Akan menolak semua bentuk khurafat-khurafat yang ada atau asatir. Asatir itu dongeng-dongeng, kebohongan-kebohongan, cerita-cerita dongeng yang disampaikan oleh banyak orang. Tidak ada lagi artinya itu kalau kita sudah berhadapan dengan ilmu. Kenapa dia akan menolak semua bentuk khurafat? Karena khurafat itu tidak didasarkan kepada ilmu. Khurafat itu khayalan-khayalan atau dugaan-dugaan terhadap sesuatu yang kita menduga-duga dengan adanya sesuatu itu akan terjadilah begini. Nanti kalau seandainya begini terjadilah begini. Dan itu tidak didukung oleh ilmu. Berapa banyak khurafat dan takhayul itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan bisa membuat kita menjadi takut. Contohnya tentu sangat banyak sekali. Yang mudah-mudahan itu semakin terkikis habis di kalangan masyarakat kita. Harus kita berikan penjelasan bahwa khurafat itu tidak sama sekali berdasarkan kepada ilmu. Tetapi adalah dugaan-dugaan, hayalan-hayalan yang bisa menakutkan kita tapi ternyata tidak berdasarkan kepada pengetahuan yang jelas. Kalau bapoto 3 orang bisa yang tengah-tengah mati. Maka ndak amunya tagak di tengah dah. Nyawa kok bisa mati? Seharusnya bilang ke dia, kalau foto bertiga, maka tiga-tiganya akan mati. Memang kan mati tiga-tiga kan? Tapi kalau dibilang nanti yang di tengah akan mati, masing-masing akan menghindar untuk berdiri di bagian tengah. Apa sebab? Karena takut mati. Khurafat. Ada ndak ilmunya tuh yang menyambut canda itu? Ndak. Maka khurafat itu tidak pernah didasarkan kepada ilmu. Hanya
khayalan-khayalan saja. Kalau lewat burung gagak, kalau lewat burung gagak, bekok ada tiuma, lewat dia teh, siapa ulun kan mati. Timbul ketakutan kita. Berarti khurafat dan tahayul begitu akan mendatangkan ketakutan demi ketakutan, padahal dasarnya tidaklah kepada ilmu. Islam menolak itu semua. Islam ingin menghapus keyakinan itu semua. Karena yang harus kita pegang itu adalah al-ilmu sahih. Kalau tidak joleh ilmu di situ, jangan percaya. Kalau tidak joleh, jangan percaya. Setiap malam Idul Fitri atau setiap malam Jumat itu arwah yang di kuburan itu pulang tuh. Pai menyilau. Ada ndak ada acan itu? Berdasarkan ilmu ndak tuh? Tidak. Pulang maka silau dah. Tuh kok balik alia. Ini yang ada dalam keyakinan sebahagian masyarakat. Jadi intinya, kalau memang tidak berdasarkan kepada ilmu, maka berarti pantas untuk ditolak. Karena Islam membimbing kita untuk tetap menghargai ilmu dan berpegang kepada ilmu. Itu kalau baliknya maka ngaponya? Ditengok-tengok apa ada? Jangan-jangan bininya nawatang laki laki. Pas baliknya ibu hati kan, lawa laki kesannya. Baliknya ke kubur tu, tak kena ibu hati dah kan. Jadi ada banyak hal yang diyakini di tengah-tengah masyarakat yang ternyata itu adalah hayalan-hayalan, khurafat-khurafat yang tidak berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Tapi kalau seandainya kita berpegang kepada ilmu, maka di hadapan kita ada cahaya. Karena ilmu itu adalah nur. Ilmu itu adalah nur. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Barang siapa yang berpegang kepada ilmu, maka berarti jalannya akan terang. Semua yang gelap akan bisa diterangi oleh ilmu pengetahuan. Jadi yang pertama adalah ta'zimul ilm. Ini prinsip pertama. Berfikir dan berdalil dalam Islam harus dengan mengedepankan ilmu, memuliakan ilmu, berpegang kepada ilmu yang benar, dan dengan cara itulah kita akan bisa selamat. Yang kedua, prinsip yang kedua, berfikir dan berdalil itu adalah al-ikhlas wa tajarrud fil bahsi anil haq. Jadi harus didasarkan kepada al-ikhlas wa tajarrud. Ikhlas dan objektif. Jadi tajarrud itu salah satu dari makna tajarrud itu adalah objektif. Ikhlas, objektif. Objektif dalam menilai sesuatu itu akan membimbing kita menuju kebenaran. Menuju kepada al-haq. Menuju kepada hakikat. Hakikat yang sesungguhnya. Tapi kalau seandainya sudah tidak ikhlas, sudah didahului oleh kepentingan-kepentingan, kalau sudah didahului oleh kepentingan, itu sulit kita akan sampai pada satu kebenaran. Atau tidak objektif dalam menilai dan memandang sesuatu. Tidak objektif dalam memandang sesuatu, itu juga akan membuat kita tidak sampai pada kebenaran yang sebenarnya. Kalau kita tanya Islam itu baik, enggak. Tapi yang kita tanya adalah orang yang memusuhi Islam. Apa jawabannya? Pasti tidak baik. Karena dia sudah memandang tidak objektif. Kalau diminta menilai seseorang, umpamanya ada si Fulan, si A, diminta kepada seseorang, menurut kamu si A itu apa? Baik atau tidak? Sejauh mana dia objektif dalam menilai, maka sebegitulah kita akan bisa memahami orang itu secara hakiki. Kalau seandainya objektif dalam menilai, dia akan sebutkan semua kebaikan-kebaikan yang ada. Tidak akan ada yang disembunyi-sembunyikannya.
Begitu juga dengan Islam ini. Maka kata ikhlas dan objektif itu sebagai kata kunci. Ada diceritakan dalam dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang itu bukan seorang yang Muslim, tapi dia adalah salah seorang dari pendeta yang dia tidak Muslim, yang beragama Yahudi. Dia bilang begini, dia bilang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, ni'mal qaumu antum, laula annakum tusyrikun. Wahai Muhammad, sungguh kalian ini adalah kaum yang paling baik. Ini seorang Yahudi menilai Nabi Muhammad, nampak ada objektifnya di situ. Orang yang tidak Muslim tapi menilai Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, dia bilang ni'mal qaumu antum. Sesungguhnya kalian ini sebenarnya adalah ni'mal qaum, kaum yang paling bahagia, kaum yang paling baik. Ni'mal qaum. Laula annakum tusyrikun. Kalaulah seandainya kalian tidak melakukan kesyirikan. Apa kata Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, maha suci Allah. Karena dia mendapatkan pujian tentang Islam dari orang yang tidak. Ini objektif. Wa madzak, kata Rasul, apa musyrik yang kamu anggap tadi itu? Apa memang ada kemusyrikan yang dilakukan oleh umat Islam? Dikatakan oleh pendeta tadi itu, kala dia berkata, taquluna idza halaftum, kalian biasanya berkata kalau bersumpah kalian mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ketika pendeta tadi mengatakan bahwa umat Islam mengatakan demi Ka'bah atau diajarkan seperti itu, Nabi langsung meluruskannya. Jadi berbicara dengan orang yang objektif enak memang. Karena ia menyampaikan secara jujur apa kelebihannya, dan ada sesuatu yang ternyata dia anggap itu sesuatu yang dia duga ada dalam Islam dan mudah untuk diluruskan, dan dia akan menerima itu. Ketika itu Nabi agak terdiam sejenak, dan lalu Nabi mengatakan innahu qad qal. Itu sebenarnya bukan seperti itu ungkapan sumpah yang diucapkan oleh umat Islam. Yang diucapkan oleh umat Islam itu dalam sumpahnya adalah birabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Jadi kan tidak boleh bersumpah dengan menyebut selain Allah. Hanya Allah lah yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Tapi kalau kita bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka Rasul meluruskan apa yang diduga oleh pendeta tadi itu. Mereka tidak mengucapkan wal Ka'bah, tapi yang mereka ucapkan adalah birabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Satu lagi yang diucapkan oleh pendeta Yahudi tadi, ni'mal qaumu antum laula annakum taj'aluna lillahi nidda. Sungguh kalian ini adalah merupakan umat yang paling baik, laula annakum taj'aluna lillahi nidda. Kalaulah seandainya tidak kalian jadikan bagi Allah itu ada tandingan. Ini kan persoalan akidah ini. Tentu agak terdiam Nabi, karena kalian akan menjadi umat yang terbaik kalaulah tidak ada kalian menjadikan tandingan apapun bagi Allah. Lagi-lagi Nabi mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Wa madzak, apa tandingan yang kamu maksud tadi? Kalau memang ada mereka memberikan tandingan untuk Allah, berarti kan syirik. Apa itu, kata Nabi? Dia mengatakan, taquluna, kalian mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Masya Allahu wa syi'ta. Jadi pakai huruf waw di situ. Masya Allah, apa yang telah dikehendaki Allah, wa syi'ta, dan apa yang telah engkau kehendaki. Nabi meluruskan, lagi-lagi Nabi meluruskan, karena ungkapan Masya Allah wa syi'ta itu ternyata ada unsur kesyirikan, karena mensejajarkan Allah dengan Nabi Muhammad, kan sya Allah wa syi'ta. Dan
Tapi Nabi merubahnya. Bukan itu yang diucapkan oleh kami. Bukan itu yang diucapkan oleh umat Islam. Yang mereka ucapkan adalah Masya Allah summa syi'ta. Masya Allah summa syi'ta. Pendeta Yahudi yang memandang Islam dengan objektif mudah untuk diperbaiki keyakinan dia. Tapi kalau seandainya ada orang yang sudah terlanjur memandang Islam ini dengan tidak objektif, apalagi memandangnya dengan pandangan kebencian, seperti apapun kita menunjukkan kebaikan-kebaikan yang ada pada Islam, mereka tidak akan menerima. Kalau seandainya ada orang yang sudah terlanjur membenci seseorang, ada orang terlanjur membenci seseorang, bagaimanapun kita menunjukkan kebaikan-kebaikan dan kebenaran yang ada pada orang itu tidak akan mudah mereka menerimanya. Atau kalau seandainya ada orang yang sudah terlanjur membenci satu kelompok, padahal kelompok itu tidak ada salahnya. Membenci satu bentuk kelompok yang diduganya itu adalah merupakan penyimpangan besar, maka akan begitu sulit untuk merubah apa yang ada dalam pikirannya itu. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita dalam berpikir dan berdalil itu harus al-ikhlas wa tajarrud. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan golongan, bukan untuk apa-apa, tapi semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang ada di hati kita, kesalahan-kesalahan yang ada yang kita lakukan, lalu diingatkan oleh seseorang akan kesalahan itu, maka yakinlah akan begitu mudah kita untuk menerimanya. Tapi kalau tidak, sangat sulit untuk merubah, apalagi sesuatu yang sudah mendarah daging, padahal itu salah. Maka perlu keikhlasan, perlu objektif. Jangan karena si anu, jangan karena si fulan, jangan karena kepentingan kita. Kita ini tokoh masyarakat nih, kalau berubah dari keyakinan kita yang lama, apa kata orang? Tidak ada istilah apa kata orang. Jangan-jangan saat kita bilang kata orang itu nanti mati kita. Dan kita membawa kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada sesuatu yang memang keliru dan diingatkan bahwa itu keliru dan jelas bahwa sesungguhnya diingatkan dengan alasan-alasan dari ilmu yang benar, tidak ada kata yang lain selain daripada menerima dan merubah kekeliruan-kekeliruan yang ada. Jangan bertahan di atas nama-nama yang lain, mungkin karena malu atau sebagai tokoh masyarakat, tidak mungkin begitu mudah untuk berubah. Tengok, sahabat-sahabat mulia dulu, mereka sesungguhnya adalah para tokoh juga pada masa jahiliyahnya. Tapi ketika datang kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan mereka, dan diberi mereka hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menerimanya walaupun mereka adalah orang-orang yang sangat terpandang dan terkenal. Maka berfikirlah dan berdalillah, tetapi di hati kita harus ada al-ikhlas wa tajarrud, benar-benar ikhlas dan objektif dalam menilai sesuatu. Ini yang kedua. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, tahrimul qawli 'ala Allah bila ilmin. Tahrimul qawli 'ala Allah. Dilarang, diharamkan kita berkata-kata tentang Allah bila ilm. Tanpa ilmu. Jangan sekali-kali kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Qur'annya juga sangat melarang untuk mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa didasari oleh ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula.
La taqfu ma laysa laka bi ilmun. Nah, jangan kamu berkata, jangan kamu punya sikap tentang sesuatu di mana itu tidak didasarkan kepada ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fuad, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batan. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish. Fahisyah, perbuatan-perbuatan keji, ma zahara minha wa ma batan. Apa yang zahir dan apa yang tersembunyi. Wal itsma wal baghya, dilarang untuk berbuat dosa, berbuat salah. Lalu wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan jangan sekali-kali kalian berbuat syirik, mensyirikkan Allah, ma lam yunazzil bihi sultana. Itu tidak ada sedikit pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan jangan kalian mengatakan sesuatu terhadap Allah ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak mengetahui. Disebutkan di sini tentang Allah. Berarti persoalannya ada pada sesuatu yang paling asasi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus mengenali Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita harus mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, dan semua pengetahuan kita tentang Allah wajib berdasarkan kepada ilmu. Kalau seandainya kita ingin mencoba untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, apa cara yang paling tepat untuk mengenali Allah? Siapa yang paling tepat untuk memperkenalkan diri dia? Yang paling tepat untuk memperkenalkan dirinya adalah dia sendiri. Kalau kita mau kenal dengan kepala sekolah umpamanya, mana yang lebih tepat perkenalan itu disampaikan oleh dia langsung atau kita dengar-dengar dari orang lain yang entah iya atau tidak? Maka yang paling tepat adalah mengenali Allah ketika atau sesuai dengan apa yang diperkenalkan oleh Allah tentang dirinya sendiri. Dan itu ada dalam Al-Quranul Karim. Ma'rifatullah ini asas, ini pondasi. Mengenali Allah itu akidah, ini iman. Dan paling tepat kita mengenalinya adalah dengan apa yang telah diperkenalkan oleh Allah tentang diri dalam Al-Quran. Jangan ditolak. Apa yang dikatakan oleh Allah tentang dia dalam Al-Quran, pada posisi keduanya nanti adalah ketika yang memperkenalkan adalah utusan dia yang resmi. Siapa utusan Allah secara resmi ke muka bumi ini? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad menjelaskan tentang Allah, siapa dia, itulah cara yang paling tepat untuk mengenali siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali penolakan-penolakan terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang diri dia. Oh, tidak mungkin tuh, ini Allah namanya bu. Kalau seandainya kita tolak informasi yang langsung disampaikan oleh Allah tentang diri dia, lalu dari mana lagi kita bisa mengenal Allah? Oleh karena itu, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis Nabi, supaya kita tidak berkata-kata tentang Allah bila ilmin. Karena prinsip yang ketiga ini, tahrimul qawli 'ala Allahi bila ilm. Diharamkan kita berbicara, berkata-kata tentang Allah bila ilmin, tanpa ilmu. Dan ilmu yang paling sahih itu ada dalam Al-Quran dan ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, prinsip yang ketiga ini yaqtadi ay yatawaqqafal insan fala ya'taqidu i'tiqadan wa la yaqulu qawlan hatta yatabayyana lahu dzalika bil ilmi sahih. Jadi kita harus tawakuf.
Tanpa ada ilmu jangan ngomong dulu. Sampai nanti kita memiliki i'tiqadan dan mengucapkan sebuah perkataan dan yatabayyan lahu dzalika bil ilmi sahih, sampai terang dan nyata bahwa itu berdasarkan kepada al-ilmu sahih, ilmu yang sahih, ilmu yang sah yang datang dari Allah dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memperkenalkan diri dia tentang af'alnya, tentang perbuatannya. Ada banyak perbuatan-perbuatan Allah dalam Al-Quran. Allah yang memberi rezeki, yarzuku mayyasha. Allah yang menerima taubat, innahu huwat tawwabur rahim. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dia yang mengatur alam, dia yang menciptakan segala sesuatu. Itu af'alnya Allah, perbuatannya Allah yang harus kita imani. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang baik. Berarti Allah bisa cinta. Allah bisa mencintai sebagaimana Allah bisa murka. Allah bisa marah. Faba'u bighadabim minallah. Mereka kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa benci, Allah bisa cinta, Allah bisa marah, Allah bisa murka. Bahkan ada di antara hadis yang mengatakan bahwa Allah bisa tersenyum. Berarti bisa karena Rasul yang menyampaikan. Tapi jangan pernah membayangkan Samu Jawa. Jangan pernah membayangkan. Ketika Rasul yang mengatakan seperti itu, Allah begitu bangga kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Jadi taubat awak bangga ya. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin Allah senang dan bangga. Semakin banyak meminta, dia semakin beda sama manusia. Semakin kodok awak minta kayaknya, semakin muak dengan awak. Masa muka. Pertama lah baiknya, kedua baik, ketiga nampak jauh, dia kau nak minta aja gak lagannya. Cari jalan lain dah. Tapi kalau Allah, semakin kita sering meminta kepada dia, dia akan semakin suka dan bangga. Maka ikhwati fillah, ambil pengenalan kita terhadap Allah dengan cara yang benar dan informasi yang benar, dan tidak ada yang lebih benar daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jawab dulu suara azan, insya Allah nanti kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalam. Ikhwati fillah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada poin kita, tahrimul qauli 'ala Allah bila ilmin. Terlarang kita, diharamkan untuk berkata-kata tentang Allah, membicarakan Allah bila ilmin, tanpa ilmu. Maka kita harus mengenalinya, semuanya harus berdasarkan kepada ilmu. Allah itu seperti yang kita katakan tadi, ada af'alnya, ada perbuatannya. Dalam Al-Quran juga dikatakan, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti pada saat kita dihisab, Rabb kita datang, wal malaku, dan para malaikat, saffan saffa, bersaf-saf, malaikatnya yang bersaf-saf. Lalu ada Allah yang datang juga, maji, persoalan datang. Kita harus yakini seperti apanya, wallahu alam. Nanti kita semua akan melihat. Hadisun nuzul, hadis yang berkaitan nuzulnya Allah. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Rabb kita turun pada setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Dia menunggu-nunggu siapa yang akan berdoa, dia akan kabulkan. Siapa yang minta ampun, dia ampunkan. Yang beristighfar, dia terima. Bertaubat, dia terima. Ada hadis, dan hadisnya sahih. Berarti ada hadisun nuzul. Imani itu, percaya itu. Seperti apanya? Wallahu alam. Tidak mesti kita menolak hanya dikarenakan oleh ada kaidah-kaidah akal yang sebelumnya sudah dirumuskan oleh pemikir-pemikir Yunani pada masa dahulu. Dibuat-buatkan kaidahnya. Kalau seandainya turun, berarti ada yang tinggal tempat sebelumnya. Berarti aras kosong kalau Allah turun. Ini udah mulai sebagai alasan untuk menolak. Padahal dulu ketika ayat itu diturunkan oleh Allah dan ketika Rasul menyampaikan hadis-hadisnya tentang Allah, tidak ada satupun di antara sahabat yang mempertanyakan dan menolaknya. Semua mereka percaya dan apa yang ada dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan zatnya, Allah itu punya zat dan Allah memperkenalkan di antara zatnya yang ada seperti apa. Bukan sepertinya yang harus kita cari, tapi informasi yang datang tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu harus kita yakini. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
Hari itu nanti orang-orang beriman wajah mereka semua berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nazirah. Karena ketika itu mereka diberikan kesempatan memandang kepada wajahnya Allah. Percaya itu, harus diyakini. Karena kalau kita tolak itu, jangan-jangan kita tidak termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan itu. Karena itu hanya kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jangan ditolak hanya karena kaidah-kaidah logika yang seperti kita katakan tadi. Oh, kalau begitu punya wajah berarti sama dengan makhluk. Siapa yang bilang sama dengan makhluk? Karena tidak ada satupun dan tidak pernah Nabi menyampaikan seperti apa wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi justru malah berdoa. Ada doa Nabi, Allahumma inni as'aluka lazatan nazari ila wajhikal kirim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, berikan kesempatan nanti lazatan nazar. Berikan saya nikmatnya memandang kepada apa? Ila wajhikal kirim, kepada wajahmu yang mulia. Itu Nabi yang berdoa mah. Tidak ada nabinya punya wajah itu kuarti kan? Tidak ada. Karena semua orang paham ketika dikatakan wajah, orang semua tak paham maknanya. Artinya orang tahu semua. Cuma seperti apanya, jangan coba-coba samakan. Jangan coba-coba cari pula. Jangan coba-coba dilukis pula. Karena wajah sesama makhluk saja tidak sama, apalagi antara makhluk dengan Khalik. Kambing ada wajah? Kabau? Sama wajah kambing aja kabau? Sesama makhluk saja tidak sama. Lalu mau disamakan pula Khalik dan makhluk? Tidak. Oh, tapi kan berarti kita menetapkan bahwa dia punya wajah dan wajah itu berarti sifatnya makhluk. Kan itu loh kadang yang menjadi alasan. Bukan kita yang menetapkan. Tidak awak yang menetapkan, Allah yang menetapkan untuk diri dia. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Oh, kan tidak mungkin tangan mereka. Kalau tangan berarti sama aja makhluk. Padahal dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang memiliki akidah yang paling sahih itu Nabi. Tidak ada lebih sahih pada Nabi. Dan itu yang diambil oleh para sahabat. Tidak ada satupun di antara mereka yang mencoba untuk memberikan makna-makna yang lain. Tidak ada di antara mereka yang menolak tentang itu karena Allah yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau tidak berdasarkan kepada dalil, tidak berdasarkan kepada ilmu yang sahih, maka akan terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Maka penyimpangan itu rata-rata terjadi dikarenakan oleh keluar dari al-ilmu sahih. Nah, jadi ini poin yang ketiga, tahrimul qauli 'ala Allah bila ilmin. Haram kita berkata-kata mengatakan tentang sesuatu tentang Allah tanpa ada ilmu yang sahih. Yang keempat. Al-i'timad 'alal hujjati wal burhan. Ini prinsip ini. Berpegang kepada hujjah wal burhan dan penjelasan. Jadi kalau ada sesuatu, hujjahnya apa? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu konsep para nabi secara keseluruhan. Ketika menyampaikan sesuatu atau ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu, maka mana hujjahnya? Hatu burhanakum. Ini adalah kaidah yang sangat penting dalam Islam, bahwa kita harus al-i'timadi 'alal hujjati wal burhan. Enggak boleh sama sekali kita menetapkan sesuatu kalau seandainya tidak diikutkan dengan al-hujjah wal burhan. Wa bidzalika tatasaqatu kullul khurafati wad dalalat. Dengan keharusan berpegang kepada hujjah, kepada dalil yang ada, maka gugurlah kullul khurafat wad dalalat. Semua bentuk khurafat dan kesesatan-kesesatan al-fikriyah.
Jadi ada penyimpangan-penyimpangan pemikiran, kesesatan-kesesatan pemikiran akan gugur semuanya kalau seandainya tidak memiliki hujjah. Kita melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya. Kalaulah sampai macam itu tentu, kalaulah bisa berduto sampai setingkat itu, berdusta untuk yang lain akan lebih mudah lagi. Abul Hasan As-Sazili, salah satu tokoh sufi yang sangat diagung-agungkan itu, dia pernah mengatakan, saya mendapatkan ilmu dari 10 pintu, 5 dari langit, 5 dari bumi. 5 dari langit, 5 dari bumi. Yang dari langit apa? Jibril, Mikail, Israfil. Yang dari bumi, Abu Bakar, Umar, dan dia mengaku-ngaku bisa ketemu dengan arwah mereka untuk mendapatkan ilmu itu. Itu ada dalam buku mereka. Salah satunya seperti yang ditulis oleh Abdul Halim Mahmud, salah seorang tokoh Mesir, ulama Mesir, dia menulis sejarah tentang Abul Hasan As-Sazili. Tentang kesesatan tadi ditulis oleh Abdurrahman Abdul Khaliq, Al-Fikrus Sufi. Al-Fikrus Sufi. Ada judul ujungnya, tapi dia mencoba untuk meneliti pemikiran Sufi dan apa penyimpangan-penyimpangan yang ada. Maka di antara firqah yang paling banyak mendatangkan kesesatan dan bid'ah dalam agama, di antaranya Sufi. Selain Syiah. Ini sama-samanya, yang tokoh Sufi itu banyak yang dari Syiah. Apa yang ada pada keyakinan Sufi ada juga pada keyakinan Syiah. Jadi al-i'timad 'alal hujjah wal burhan. Islam mengajarkan kita berpegang kepada hujjah yang jelas, burhan yang jelas. Kalau tidak ada hujjahnya, jangan sama sekali menerima. Itu hanya anggapan-anggapan, dugaan-dugaan, hanya karena dianggap dia sebagai orang yang saleh, lalu semuanya benar yang datang dari dia. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Karena al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak dilihat dari siapa orangnya. Oke, kalau pulan kok ngomong kok pasti yogonya. Tidak. Walakin rijal yu'rafuna bil haq. Tapi orang tadi yang harus diukur kebenaran yang ada pada dia melalui Al-Quran dan Sunnah. 7 meter pun surban mutu-putu di kepala, tapi ketika bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka wajib disalahkan. Tapi ada orang biasa-biasa saja, ndak beda entah siapanya, enggak, tapi benar yang diucapkannya oleh Quran Sunnah, maka terima. Jadi al-i'timad 'alal hujjah wal burhan. Baik ikhwati fillah, 4 hal saya kira kita tidak masuk pada yang kelima. Yang kelimanya al-amru bin nazari wa tafakkur fi ayatillah. Ini prinsip yang kelima, memerintahkan kita untuk an-nazar wa tafakkur, untuk memandang, memikirkan, menganalisa ayat-ayat Allah. Jadi yang harus difikirkan itu adalah ayat Allah. Allahnya untuk diingat dan dizikirkan, tapi makhluknya untuk difikirkan. Alladzina yazkuruna Allaha wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi yazkuruna Allah untuk dizikirkan. Kalau makhluk untuk difikirkan, maka jangan fikirkan Allah. Kenapa? Tangan Allah jangan dipikirkan. Enggak akan pernah kita sampai ke situ. Wa yabqa wajhu rabbika, kekal wajah Rabbmu. Kenapa? Jangan dipikirkan. Itu nanti kita tinggal berdoa saja. Mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan melihat kepada wajah Allah secara langsung. Tapi yang difikirkan itu adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Makhluk Allah itu yang untuk dipikirkan, karena itu akan bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 prinsip dasar dalam berpikir dan berdalil yang diajarkan oleh agama kita. Mudah-mudahan kita selalu berpikir jernih, kita selalu mendapatkan kebenaran sesuai dengan hujah-hujah yang ada, dan mudah-mudahan kita tidak pernah mengucapkan sesuatu tentang Allah kecuali berdasarkan kepada ilmu yang benar. Terima kasih. Alanya lah aja kena waktu sudah. Nanti insyaallah. Jadi terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.